Shalom, selamat pagi. Pesan Tuhan minggu ini yaitu menjadi orang percaya yang memiliki ketajaman, ya, memiliki ketajaman. Dasar firman-nya yaitu Efesus 4, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-19. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang percaya di Efesus, ya. Efesus 4 ayat yang ke-19 saya akan bacakan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi kalau bicara tentang kecemaran bukan cuma sekedar urusan seks, ya, tapi kecemaran itu hal-hal yang semua dosa itu namanya kecemaran. Nah, jadi ini yang jadi kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat atau orang percaya yang ada di Efesus itu, ini bukan cuma sekedar surat biasa, tapi ini kalau dibaca ya seperti menegur orang-orang percaya. Kok udah percaya, kok hidupnya masih seperti bukan orang yang mengenal Kristus, ya. Kalau di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, jadi ini yang Paulus lihat, yang Paulus dengar, bahwa orang-orang percaya pada waktu itu kok hidupnya nggak beda jauh ya sama orang-orang yang nggak percaya, ya. Nah, sebetulnya ketika Paulus menegur ini, dia bilang tentang pikiran yang sia-sia, tentang pengertian yang gelap, tentang kebodohan, tentang degil hati, tentang tumpul. Ini kan bicara tentang semua yang ada di dalam ini, inner man-nya kita. Nah, kalau yang di dalamnya aja masih nggak diperbaiki, masih hidup sama seperti orang-orang yang belum lahir baru. Nah, ini kan dampaknya kalau dilihat lagi di ayat selanjutnya, ayat Efesus 4 ayat yang ke-25, kalau dibaca terus itu dampak dari orang yang hidupnya udah jadi anak Tuhan, udah jadi orang percaya, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya itu ayat yang ke-25 ke-26 dan seterusnya ini, ya itulah perbuatan-perbuatannya seperti itu, ya. Berdusta, marahnya bukan marah biasa, ya kan. Wah, kok mas nggak boleh. Kadang-kadang orang tuh suka gini, wah berarti kalau ngelihat saya lagi marahin anak, tuh kan orang kan nggak boleh marah. Ini marah yang dikatakan marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kalau marahin anak mah nggak apa-apa. Jangan lagi jadi mencuri, ya, terus apalagi kata-kata kotor. Nah, saudara kalau baca mendukakan Roh Kudus banyak hal. Jadi kalau nggak ada perubahan, jadi orang Kristen yang nggak berubah, nah itu masih hidupnya akan sama. Orang nggak akan pernah tahu ini orang percaya sama orang bukan percaya, orang nggak bisa ngebedain. Yang bisa ngebedain cuma satu, mungkin pakai kalung salib, selebihnya nggak ada. Nah, jadi Alkitab tuh selalu bilang bahwa ikut Tuhan tuh selalu harusnya ada proses pertumbuhan. Bahkan di salah satu ayat Alkitab dikatakan bahwa ditinjau dari sudut waktu. Ditinjau dari sudut waktu. Udah berapa lama ikut Tuhan? Harusnya kamu sudah jadi pengajar. Pengajar artinya ini orang yang di atas rata-rata dong, namanya juga bisa ngajar. Punya pengetahuan yang lebih, punya wawasan yang lebih, punya jadi orang yang bisa memberi nasihat. Bukannya terus-menerus dinasehati dan ditegur, diingatkan. Nah, ini pengajar kok, artinya ada orang yang ada di level tertentu, punya kepekaan yang lebih, punya ketajaman yang lebih, hidup di dalam efektivitas yang lebih. Nah, ini yang Tuhan ingatkan, ditinjau dari sudut waktu. Udah berapa lama kita ikut Tuhan? Jangan terus-terusan bertahun-tahun ikut Tuhan cuma jadi pasien gitu. Selalu minta dilayani, selalu minta ditolong, selalu minta dinasehati. Enggak begitu. Nah, jadi ini ya, artinya yang jadi pesan Tuhannya adalah Tuhan mau kita mengupgrade diri kita. Ikut Tuhan tuh harus mengupgrade. Nah, upgrade itu enggak selalu bicara tentang hubungan kita sama Tuhan aja. Tapi kehidupan kita pun juga harus di-upgrade. Hidup kita harus di-upgrade. Nah, jadi jangan bukan cuma sekedar udah baca Alkitab aja. Enggak.
Mengupgrade hidup itu banyak hal. Kita bisa baca buku tentang ekonomi, kita bisa baca buku tentang bagaimana misalnya menabung misalnya. Itu sesuatu yang terus kita bisa mengupgrade maka lewat buku, lewat pengajaran ya, tapi bukan pengajaran yang ini. Kita tahulah bagaimana kita mengupgrade. Nah, ini jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-20 ya. Jadi bagaimana mengupgrade itu? Bagaimana kita mempertajam hidup kita itu? Dikatakan ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Dan jadi untuk bisa mempertajam, untuk bisa kita mengupgrade itu artinya perlu belajar. Belajar itu atau mantano ya di dalam bahasa aslinya itu menambah pengetahuan. Belajar dan praktek. Jadi bukan cuma sekedar baca Alkitab doang gitu. Wah, udah selesai nih. Satu Alkitab udah diulang-ulang berapa kali. Bukan gitu. Belajar. Belajar itu ada sesuatu yang diserap, ada sesuatu yang bisa membangun dan bisa akhirnya lama-kelamaan waktu belajar jadi tajam. Jadi bukan cuma sekedar baca dan udah baca. Bukan cuma itu. Belajar atas sesuatu, menambah, ada yang ditambahkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Nah, yang kedua adalah udah belajar dan Paulus juga ingatkan, mendengar tentang dia, menerima pengajaran di dalam dia. Jadi untuk tajam itu caranya adalah mendengar dan menerima. Nah, mendengar dan menerima itu artinya gini, memberi telinga. Jadi ada satu kerinduan di kita bahwa pengen ada perubahan. Jadi mendengar tuh bukan cuma sekedar ya. Kadang-kadang gini ya, orang datang ke gereja. Yang khotbah apa yang khotbah? Yang satu lagi main asik, lagi main handphone. Lagi main game. Mendengar gak? Mendengar. Yang suara itu lagi khotbah ada yang didengar. Nah, tapi mendengar ini adalah bukan cuma sekedar ada suara yang kita dengar, tapi mendengar ada memberi telinga. Memberi telinga, ini dia lagi ngomong apa? Ini orang lagi ngajar apa? Nah, mendengar, memberikan perhatian dan mau mengerti, mau memahami. Nah, itu dia. Nah, ini kan mendengar itu akowo ya, akowo ini sama dengan iman timbul dari mendengar. Iman timbul dari mendengar. Jadi jangan kita pikir bahwa begitu kita dengar khotbah, mendengar, kita lagi sibuk sendiri tapi tahu ada yang suara yang lagi khotbah, terus tiba-tiba iman timbul. Enggak. Harus memberi telinga kita. Harus mau, apa sih yang dia ngomongin? Kita mau paham, saya mau ngerti. Nah, itu dia. Nah, mendengar dan ayat yang ke-22 dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi ketika kita belajar, mendengar dan kita menerima pengajaran, maka pasti ada perubahan. Harus ada perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Itu prosesnya. Nah, jadi kalau kita mendengar atau menerima itu bukan cuma berurusan dengan mendengar aja, tapi berurusan dengan cara kita berpikir. Betul nggak? Dengar firman, lalu kita mulai berpikir, mulai merenungkan, mulai menganalisa, mulai pengen tahu, itu semua dari pikiran. Jadi jangan kita pikir bahwa mau upgrade kita yang penting roh. Enggak. Pikiran pun harus terlibat di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Jadi bukannya ngeroh tanpa ada pengetahuan. Nah, jadi mendengar itu atau mau mengerti itu perlu skill, perlu kemampuan yang lebih, kemampuan berpikir. Jadi jangan kita urusannya cuma di rohani, tapi gak mikir. Nah, kalau kemarin juga sempat disinggung sama Pak Ishak tentang Rahab. Rahab, apa yang membuat dari segitu banyak penduduk kota Yeriko, cuma Rahab yang bisa tangkap, yang bisa bukan cuma sekedar dia tahu Allahnya orang Israel, tapi akhirnya dia bisa terima Allahnya orang Israel. Dia bisa mau ikut
Allahnya orang Israel. Karena dia bukan cuma sekedar sekedar dengar. Ya, kalau dilihat dari Yosua 2 ayat yang 9 sampai 10. Nah ini. Jadi sekali lagi mendengar itu pakai pikiran. Bukan mendengar cuma sekedar dengar di telinga. Ayat yang ke-10 ya, kita lihat ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar. Nah ini Rahab bilang nih, kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kami mendengar. Nah mendengar ini dalam bahasa aslinya adalah syama. Sama. Mendengar dengan memberi perhatian. Mendengar dengan ketertarikan. Nah jadi orang mendengar dan pakai otak, mulai pakai pikiran. Siapa nih Tuhan? Mulai dia mengolah, menganalisa. Mulai pengen tahu lebih banyak. Nah inilah yang membuat orang makin hari makin bisa tajam. Jadi jangan kita pikir bahwa ikut Tuhan bertahun-tahun otomatis tajam. Enggak. Dengar firman Tuhan tiap hari datang ke gereja. Kalau kerjanya cuman nggak ada perhatian, nggak akan bisa tangkap. Tapi harus memberi diri, harus mendengar dengan memberi perhatian. Ayat yang ke-9. Aku tahu katanya. Yosua 2 ayat yang ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan yang telah memberi negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghigapi kami dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kamu. Aku tahu. Nah tahu ini adalah yada. Aku punya pengertian gitu, bisa membedakan. Bisa to consider ya, bisa memikir-mikir, bisa merenung-renung, bisa menganalisa dengan tidak terburu-buru. Jadi dia gak cuma sekedar tahu dan tiba-tiba ikut, enggak. Makanya kenapa ada orang-orang yang akhirnya bisa pindah agama, ya akhirnya bisa ikut Tuhan. Orang yang radikal bisa ikut Tuhan, itu gak cuma sekedar dengar dia. Dia ada menimbang-nimbang, dia menganalisa, benar gitu. Dia cari tahu lebih banyak, jadi gak pernah cuma dengarnya tapi dia pikir juga, pikirannya jalan. Nah, ini juga kan yang akhirnya yang firman Tuhan katakan yang membedakan jemaat Berea dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Karena orang-orang Berea ini bukan cuma sekedar suka baca firman. Dia menyelidiki kok. Mengajukan waktu dia baca firman, waktu dia merenungkan, dia mengajukan pertanyaan. Dia mengamati, mencari tahu dan menilai. Jadi ada menilai kan ini bukan pakai hati aja tapi dari cara dia berpikir. Jadi manusia itu perlu cara berpikir yang punya ketajaman. Supaya apa? Jadi kalau taat pun juga gak cuma sekedar ditelan. Dengar apa langsung telan. Nah ternyata ya di dalam dunia pendidikan ya itu ada yang namanya 6 level cara berpikir. 6 level cara berpikir ya. Kalau saudara mau catat silakan nih. Saya nggak ada di ini, jadi saya akan bacakan. Pendidikan itu mengenal 6 level cara berpikir. 1, menghafal atau remembering. Yang kedua, understanding atau memahami. Yang ketiga, mengaplikasikan atau applying. Ya. Yang keempat, menganalisa atau analyzing. Yang kelima, mengevaluasi atau evaluating. Dan yang keenam, mencipta atau creating. Nah, creating jadi kalau kita ini bertentangan gak sama firman, nanti kita belajar lagi. Nah, ternyata menurut seorang ahli orang Indonesia itu rata-rata ada di level 1, paling banter 2. Bukan hanya bukan orang-orang tua, tapi anak-anak mudanya pun juga gitu. Ada cuma di level 1
dan paling banter di level 2. Remembering dan understanding. Tapi paling banyak di remembering. Nah makanya kalau misalnya orang tuh suka ribut di medsos ya. Misalnya ada satu idolanya dijelek-jelekan, orang bisa ribut tuh ya. Karena ya itu, understandingnya, pemikirannya cuma baru sampai di understanding. Dia nggak tahu, dia nggak mau tahu alasan orang ini ngomong itu, kenapa orang ini menilai begini, nggak mau tahu. Pokoknya begitu. Nah ini yang namanya ditelan bulat-bulat, dimakan bulat-bulat. Makanya ini pun juga penting loh untuk di praktek di dalam kehidupan kita. Coba kan dikatakan ternyata gini, yang level 1, 2, 3 itu termasuk lower order thinking skill ya. Keterampilan dasar, kemampuan berpikir tingkat rendah. 1, 2, 3 itu. Nah kalau memasuki level 4, 5, 6 itu masuk dalam higher order thinking skill atau HOTS ya, HOTS. Nah ini kalau orang Indonesia adanya cuma di 1 dan 2 ini kan berarti kan harus ditambahkan kan. Jadi kalau misalnya cuma di understanding, cuma menghafal aja ya, di remembering gitu. Ini kan makanya kan jadi sering kali kan jadi suka jadi keributan loh. Misalnya, tolong ya, ini kebesaran nih suaranya gitu kan. Ya tahu lah ya itu siapa yang suka ngomong kayak gitu. Tolong ya ini kebesaran suaranya. Gak mau mikir apa-apa, dari A langsung saya kecilin aja. Gak mau nimbang-nimbang, gak mau dilihat lagi. Oh kan dia minta dibesarin, dia minta ini kebesaran, ya udah gue kecilin. Cuman A sama Z. Ini harus penuh ya, ini gak boleh kosong ya. Berarti harus penuh. Gimana caranya? Kudu penuh. Gak mau mikir lagi. Karena memang itu disuruhnya. Nah pernah ada satu kejadian gini. Ada orang yang seorang bapak ya punya anak umur itu baru 3 tahun kali ya. Bapak ini keras banget sama anaknya, anak perempuan. Sampai akhirnya saking kerasnya itu sampai dia ditegur sama gembala, dikatakan bahwa kamu jangan keras sama anak ya. Kamu gak boleh terlalu keras sama anak kamu, sampai kadang-kadang disentil, kadang-kadang dicubit gitu kan. Nah begitu gak lama kemudian kita lihat di gereja, tempat sampah terguling dan bapaknya cuma ketawa aja, anaknya nggak ditegur. Terus kok nggak ditegur? Kan dibilanginnya nggak boleh keras, ngerti ya? Jadi cuma taunya A dan Z. Ini B C D E F G A itu tuh kan banyak hal yang bisa dipelajari, dipertimbangkan, dianalisa, bagaimana mengaplikasikannya. Nah jadi kalau kita mau upgrade diri kita, mengupgrade kehidupan rohani pun juga, ketaatan pun juga, bukan cuma sekedar asal telan. Kenapa bisa begini? Seperti jemaat Berea, dia menyelidiki, mempertanyakan, menilai. Sampai akhirnya kalau kita paham masuk ke level yang kedua ada understanding, paham. Nah kepahaman itulah, ketika kita mengerti itulah, baru bisa applying. Bisa diterapkan dalam hidup. Itu levelnya. Nah, jadi pendidikan 6 level cara berpikir itu ditemukan oleh Benjamin Bloom ya. Jadi teori ini namanya taksonomi Bloom. Saudara bisa cari di Google atau kalau ada yang mau tahu tanya lagi. Saya juga baru belajar karena hal-hal yang seperti ini saya pikir kita juga perlu tahu. Kadang-kadang cara berpikir itu penting gitu untuk melatih ketajaman. Nah ini baru sampai applying kan, baru sampai level 3 dan itu masih termasuk lower order thinking, masih termasuk kemampuan berpikir yang rendah, belum dianalisa, belum dievaluasi, belum dan akhirnya bisa menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru. Itu perlu sesuatu yang terus cara berpikir yang terus dirubah. Nah ternyata kalau dilihat dari Amsal pun juga ya, kalau firman Tuhan bicara tentang mendengar itu nggak cuma sekedar dengar. Ada level cara berpikir untuk bisa memahami, bisa menganalisa. Amsal 2 ayat 2-5 kita lihat. Amsal 2.
Ayat yang pertama dulu saya bacakan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku ya, dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah ini kan kalau dipraktekin ini sebenarnya sama dengan cara berpikir yang baik. Ya, ada kalau di ayat yang ketiga di terjemahan yang lain dikatakan berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Nah jadi baca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan itu harus mencenderungkan hati kita untuk pada kepandaian. Artinya pengen berubah, pengen ada sesuatu yang akhirnya saya nggak sama hari ini saya sama dengan hari yang sebelumnya. Ada peningkatan karena makin hari makin pandai. Mencari atau menganalisa seperti perak. Nah ini kan ada, jadi artinya gini, untuk punya ketajaman, untuk mengupgrade diri itu perlu effort. Perlu kesungguhan hati. Nggak bisa cuma sekedar iseng-iseng dan tiba-tiba jadi pinter. Tiba-tiba jadi ngerti. Nah ini yang Paulus bilang kan sama jemaat di Efesus. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada hal-hal yang berubah di dalam hidup kamu, cara berpikir kamu tetap tumpul, ikut Tuhan bertahun-tahun pun nggak ada perubahan. Ditegur pun nggak merasa salah. Nah ini kan problemnya kalau nggak merasa salah, nggak akan ada perubahan. Ngekeh dengan pandangan sendiri. Nah jadi cara berpikir itu penting loh. Nah jadi inilah yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Bahwa kalau kita bisa menganalisa, bisa mengevaluasi, itu orang gak mudah ketipu sama pengajaran-pengajaran palsu. Dia tahu betul, dia paham betul. Nah ikut Tuhan pun juga sama Tuhan gak selalu salah ngerti terus sama Tuhan dan ujuk-ujuknya nyalahin Tuhan. Kenapa hidup gue kayak gini? Coba kalau misalnya bisa understanding, mulai applying, analisa, mulai evaluasi, kita juga bisa jadi lebih memahami Tuhan. Bukan memahami yang nggak bisa memahami banget Tuhan karena memang kita nggak punya ini, tapi belajar untuk tidak selalu salah ngerti sama Tuhan, selalu menyalahkan Tuhan. Nah inilah yang namanya makin hari ketika kita cara berpikir kita berubah, itu makin hari kita bisa makin menjadi dewasa. Nah apalagi gini, Tuhan mau kita menjadi dilihat dari sudut waktu menjadi pengajar. Artinya kan ini ada di level tertentu. Nah kalau kita sampai di gereja dikasih kepercayaan untuk menjabat ini, menjadi pemimpin ini, ya untuk bisa menggembalakan beberapa orang yang di Komsel. Nah ini kan sesuatu yang harusnya kita punya kerinduan untuk saya harus lebih kok. Saya harus tambahkan lagi pengetahuan buat saya. Jadi supaya apa? Supaya orang nanya sama kita juga kita bisa jawab dengan benar. Enggak dimanipulasi sama orang-orang yang sok tahu. Nah ini kan sebenarnya ini yang Tuhan, apalagi kalau pemimpin ya, jadi pemimpin ditanya apa bawaannya bercanda terus gitu loh. Ini enggak kayak gitu loh. Ditinjau dari sudut waktu harusnya lebih tajam. Harusnya udah jadi pengajar lebih efektif, lebih peka. Lebih di dalam banyak hal. Nah ini yang Tuhan ingatkan buat setiap kita. Jadi bukan ditinjau dari sudut waktu makin hari makin tua. Tapi makin hari harusnya makin pandai. Makin efektif. Nah oleh karena itu biarlah kita belajar lebih lagi. Karena gini, kita punya hubungan sama Tuhan. Ini kelebihannya orang Kristen sebenarnya. Kita punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita kepekaan kita sama Tuhan dibangun udah luar biasa. Ditambah kepekaan di dalam cara kita berpikir ditingkatkan menjadi orang yang luar biasa. Maksudnya kita adalah makhluk hidup yang ada di dunia ini yang harusnya di atas rata-rata. Betul nggak? Kita punya hubungan sama Tuhan dan cara berpikirnya juga baik.
Nah ini yang Yesus pernah bilang bahwa gini. Kita lihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-8. Ini Yesus pernah bilang. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi dunia ini, di dunia anak-anak dunia ya. Anak-anak dunia bisa lebih cerdik, kenapa? Kalau dia punya cara berpikir yang tadi 6 level ini. Dia bisa sampai dia bisa menciptakan sesuatu, bisa melakukan hal-hal yang di luar out of the box itu ya. Kenapa? Karena dia bisa cara berpikir dia udah bukan cuma di remembering, tapi udah sampai analisa, evaluasi dan sampai bisa mengkreasi sesuatu. Anak dunia, firman Tuhan katakan begini, anak dunia itu lebih cerdik ya. Lebih cerdik itu phronimos. Phronimos itu cara berpikirnya pandai. Cara berpikirnya sehat, terampil, berhati-hati, dan bisa membandingkan, bikin perbandingan-perbandingan. Itu yang membuat Tuhan bilang, ini anak-anak dunia lebih cerdik. Nah kalau kecerdikan kita membangunnya sama seperti anak dunia, ya, dan ditambah kita punya spirit of discernment, punya kehidupan hubungan sama Tuhan yang intim, harusnya kan kita menjadi makhluk yang lebih hebat daripada orang-orang dunia. Nah ini yang Tuhan ingatkan. Jadi jangan sampai anak dunia aja punya cara berpikir yang berbeda. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah demikian firman Tuhan jadi kekuatan buat kita.